Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Anggraini dengan NIM 856544347 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjawab tugas tutorial 1, di mana pertanyaannya antologi. Pondasi apa yang dikaji ilmu? Antologi membahas hakikat realitas yang menjadi objek kajian ilmu. Apa yang sebenarnya ada dan layak yang dipelajari. Setiap ilmu harus punya objek material dan objek formal yang jelas. Objek material adalah bahan kajiannya, misalnya fisika mengkaji alam, psikolog mengkaji perilaku manusia. Nah, objek formal adalah suatu pandangan khas ilmu yang mengkaji perilaku manusia. Objek formal adalah suatu pandang khas ilmu itu. Misalnya, ekonomi melihat perilaku manusia dari sisi pilihan dan kelangkaan. Tanpa ontologi, ilmu jadi liar tanpa batas. Ontologi memastikan ilmu tidak mengkaji hal yang di luar jangkauannya, seperti sains tidak bisa mengkaji surga dan neraka, karena bukan realitas empirisnya. Jadi, ontologi adalah peta wilayah ilmu. Ia menetapkan asumsi datar tentang realitas. Apakah dunia ini nyata, terukur, atau hanya konstruksi sosial? Perbedaan asumsi ontologis inilah yang melahirkan kubu ilmu positivistik vs interpretif. Singkatnya, ontologi menjawab ini loh yang kita bicarakan. Nah, begitu teman-teman. Kemudian lanjut pertanyaan yang kedua, epistemologi. Bagaimana caranya mengetahuinya? Kalau ontologi sudah menetapkan apa, epistemologi menjawab bagaimana kita tahu kalau itu benar. Epistemologi mengurus sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Sumber pengetahuan bisa dari indera, akal, intuisi, atau otoritas. Namun, ilmu modern masyaratnya metode ilmiah, observasi sistematis, hipotesis, eksperimen, verifikasi, dan falsifikasi. Kebenaran dan ilmu bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran yang terbuka untuk diuji dan digugurkan. Di sini muncul konsep rasionalisme, empirisme, dan metode ilmiah modern lain. Epistemologi juga membahas batas pengetahuan, apa yang bisa dan tidak bisa diketahui manusia. Misalnya, ilmu tidak mengklaim tahu tujuan hidup, tapi bisa meneliti faktor yang bikin orang merasa hidupnya bermakna. Fungsi epistemologi adalah menjaga ilmu tetap objektif, sistematis, dan tetap terukur. Tanpa epistemologi, semua pendapat dianggap sama validnya. Ilmu jadi tidak beda dengan opini atau mitos. Jadi, epistemologi adalah aturan main untuk menghasilkan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang nomor 3, aksiologi. Untuk apa ilmu itu? Setelah tahu apa dan bagaimana, filsafat ilmu wajib tanya untuk apa. Ini wilayah aksiologi, nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak pernah bebas nilai. Setiap penemuan punya dampak sosial. Aksiologi menuntut ilmu diarahkan untuk kemanusiaan, keadilan, dan kelestarian. Disinilah lahir etika penelitian. Tidak boleh ada eksperimen pada manusia tanpa informed consent. Tidak boleh plagiat, tidak boleh riset yang merusak lingkungan. Aksiologi juga menilai ilmu itu manfaat atau mudarat. Contoh nyata, energi nuklir.
ontologinya sama, epistemologinya sama, tapi aksiologi menentukan dia jadi PLTN atau bom Hiroshima. Teknologi AI juga sama, bisa bantu diagnosis medis atau dipakai untuk deepfake menipu. Tanpa aksiologi, ilmu bisa jadi gila, yang pintar tidak bermoral. Aksiologi adalah rem dan kompas ilmu agar tidak kebablasan. Ia memastikan tujuan akhir ilmu adalah kebermanfaatan dan kemaslahatan hidup bersama. Yang keempat, keterkaitan ketiganya sebagai fondasi filsafat ilmu. Ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka satu kesatuan yang saling tetap mengunci. Ontologi memberi objek, epistemologi memberi cara, aksiologi memberi arah, analogi adalah rumah. Ontologi adalah tanah dan fondasi yang menentukan mau bangun apa. Epistemologi adalah teknik dan alat tukang yang menentukan bangunannya kokoh atau tidak. Aksiologi adalah denah dan tujuan rumah, mau jadi tempat tinggal yang nyaman atau malah jadi gudang senjata. Ilmu yang hanya kuat di ontologi dan epistemologi tapi lemah, aksiologi, akan melahirkan teknologi canggih tapi destruktif. Ilmu yang kuat aksiologi tapi lemah epistemologi hanya jadi wacana moral tanpa bukti. Ilmu yang tidak jelas ontologinya akan debat kusir tanpa objek. Karena itu setiap penelitian skripsi atau teori wajib bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Apa yang kamu teliti? Bagaimana kamu membuktikannya? Dan apa gunanya bagi kehidupan? Gabungan ketiganya menjamin ilmu tetap rasional, valid, dan etis. Inilah yang disebut filsafat ilmu, bukan sekedar tumpukan data, tapi aktivitas berpikir yang sadar pijakan, sadar metode, dan sadar tujuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.